Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi Piala Dunia terbesar dan paling modern dalam sejarah. Tetapi kurang dari 20 hari setelah turnamen dimulai, sebuah kontroversi besar tiba-tiba meletus. Setelah pertandingan penting bagi tim nasional Iran, Kapten Mehdi Taremi secara terbuka mengkritik FIFA di depan media internasional, mengatakan bahwa timnya telah dipaksa bermain di bawah kondisi yang tidak adil. Dia bahkan menggambarkan apa yang dialami Iran sebagai sebuah bencana Piala Dunia. Jadi, apa yang membuat seorang kapten yang biasanya pendiam memutuskan untuk berbicara dengan sangat keras? Apakah ini sekadar reaksi setelah hasil yang mengecewakan atau pertanda bahwa FIFA sedang menghadapi krisis yang lebih besar di Piala Dunia 2026? Mari kita lihat lebih dekat. Untuk memahami mengapa komentar Taremi menyebabkan kegemparan seperti itu, penting untuk terlebih dahulu melihat situasi yang dihadapi tim nasional Iran pada saat itu. Mereka memasuki pertandingan babak penyisihan grup terakhir mereka di bawah tekanan yang sangat besar. Hanya kemenangan atas Mesir yang akan menjamin tempat Iran di babak sistem gugur. Sementara hasil lainnya akan membuat nasib mereka bergantung pada hasil di grup-grup yang tersisa. Pertandingan berlangsung persis seperti yang dikhawatirkan banyak penggemar. Mesir membuka keunggulan setelah dengan cepat memanfaatkan peluang di dalam area penalti. Iran melawan balik dan menemukan gol penyeimbang untuk membuat kedudukan kembali imbang. Namun, tim Asia Barat itu juga menyia-nyiakan beberapa peluang krusial. Taremi gagal menaklukkan kiper Mesir dari titik penalti, dan sebuah gol di akhir masa tambahan waktu kemudian dianulir oleh VAR karena offside yang sangat tipis. Peluit akhir mengonfirmasi hasil imbang 1,1. Iran kehilangan kendali atas nasib mereka sendiri dan terpaksa menunggu hasil dari grup lain untuk mengetahui apakah mereka akan lolos. Namun ternyata itu hanyalah awal dari sebuah cerita yang akan menjadi jauh lebih kontroversial. Biasanya setelah pertandingan yang menentukan, para pemain fokus berbicara tentang performa mereka di lapangan, peluang yang gagal mereka manfaatkan, atau harapan mereka untuk putaran selanjutnya. Namun kali ini Mehdi Taremi hampir tidak berbicara tentang sepak bola itu sendiri. Sebaliknya, ia mengarahkan seluruh perhatian pada kesulitan yang dihadapi tim nasional Iran sepanjang kampanye Piala Dunia mereka. Berbicara di depan sekelompok besar wartawan, Taremi secara terbuka menyatakan bahwa tim telah menyuarakan kekhawatiran tentang masalah logistik sejak hari-hari pertama turnamen. Menurutnya, FIFA sepenuhnya menyadari kesulitan ini dan telah berjanji untuk mencari solusi. Namun, menjelang berakhirnya babak penyisihan grup, hampir tidak ada yang berubah. Itu adalah bencana Piala Dunia, kata Taremi. Seraya menambahkan bahwa keluhan tim nasional Iran telah berulang kali ditanggapi dengan keheningan. Yang lebih menonjol lagi, Taremi mengungkapkan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino telah secara pribadi mengunjungi ruang ganti Iran setelah pertandingan pembuka mereka untuk menyemangati tim. Menurut kapten Iran tersebut, Infantino mengatakan kepada para pemain bahwa turnamen baru saja dimulai dan masalah tersebut akan segera diatasi. Namun ketika melihat kembali keseluruhan kampanye babak penyisihan grup, Taremi percaya bahwa janji-janji itu tidak menghasilkan perbaikan yang berarti, membiarkan rasa frustrasi tim menumpuk hingga akhirnya meletus di depan media internasional. Komentar Taremi tidak semata-mata berasal dari emosi pasca pertandingan, tetapi juga mencerminkan serangkaian masalah yang telah memanas sejak sebelum Piala Dunia dimulai. Menurut Kapten Iran, kesulitan yang dihadapi timnya bukanlah masalah yang terjadi dalam satu hari, melainkan rantai rintangan yang membentang di seluruh proses persiapan dan kompetisi. Salah satu masalah terbesar adalah pangkalan pemusatan latihan base camp tim. Awalnya, Iran telah merencanakan untuk mendirikan markas mereka di negara bagian Amerika Serikat. Namun, karena perkembangan terkait keamanan dan kondisi politik, rencana itu harus diubah pada menit-menit terakhir. Tim terpaksa memindahkan seluruh basis pelatihannya ke kota Tijuana di Meksiko yang dipisahkan dari tempat pertandingan di Amerika Serikat oleh perbatasan internasional. Itu berarti bahwa setelah hampir setiap pertandingan yang dimainkan di tanah AS, para pemain Iran harus kembali ke Meksiko alih-alih tinggal di dekat stadion seperti kebanyakan tim lainnya.
Proses perjalanan, pemeriksaan dokumen, dan pengaturan jadwal menghabiskan waktu dan energi tambahan yang secara signifikan mengurangi waktu pemulihan mereka. Menurut Taremi, dalam turnamen dengan jadwal pertandingan yang begitu menuntut seperti Piala Dunia, kerugian yang tampaknya kecil ini dapat menciptakan perbedaan besar dalam hal kebugaran, persiapan, dan kapasitas kompetitif seluruh tim. Namun, perjalanan yang terus-menerus itu hanyalah sebagian dari apa yang diyakini tim nasional Iran terpaksa mereka tanggung. Selama konferensi pers, Taremi melanjutkan dengan merinci serangkaian masalah logistik yang menurutnya telah secara langsung memengaruhi performa tim sepanjang turnamen. Menurut Kapten Iran, beberapa anggota kunci dari staf pendukung tidak dapat bepergian bersama tim karena komplikasi visa. Akibatnya Iran kekurangan staf di beberapa departemen yang dianggap penting bagi tim manapun yang bersaing di Piala Dunia. Mulai dari tim logistik dan manajer peralatan hingga departemen media dan beberapa personel dukungan spesialis, setiap area terpengaruh dalam tingkat yang berbeda-beda. Taremi mengajukan pertanyaan dengan penuh rasa frustrasi. Di mana tim logistik kami? Di mana departemen media kami? Anda dapat memeriksanya sendiri, mereka tidak ada di sini. Bagi banyak penggemar, masalah ini mungkin tidak tampak terlalu serius. Namun, di tingkat tertinggi sepak bola profesional, setiap tim nasional bergantung pada keseluruhan sistem operasional yang melibatkan puluhan orang di belakang layar. Pemain membutuhkan jauh lebih dari sekadar pelatih dan dokter. Mereka juga bergantung pada staf yang menyiapkan peralatan, menganalisis lawan, mengawasi pemulihan fisik, menangani tanggung jawab media, dan mengoordinasikan jadwal perjalanan. Jika satu bagian saja dari sistem itu hilang, seluruh proses persiapan bisa terpengaruh. Menurut Taremi, apa yang paling mengecewakannya bukanlah karena kesulitan ini ada, tetapi karena tim nasional Iran telah berulang kali mengangkat masalah ini sepanjang turnamen tanpa melihat perbaikan yang berarti. Perasaan berbicara berulang kali tanpa menerima solusi yang efektif. Itulah yang menyebabkan rasa frustrasi para pemain terus menumpuk. Setelah hasil imbang melawan Mesir, semua emosi yang terpendam itu akhirnya meletus menjadi kritik publik yang ditujukan kepada FIFA, mengubah apa yang tadinya merupakan masalah di balik layar menjadi berita besar bagi media internasional. Komentar Taremi dengan cepat menyebar jauh melampaui ruang lingkup konferensi pers pasca pertandingan. Dalam waktu singkat, banyak media internasional melaporkan kisah tersebut, karena ini adalah salah satu kesempatan langka ketika seorang kapten Piala Dunia secara terbuka mengkritik penyelenggaraan FIFA saat turnamen masih berlangsung. Apa yang membuat cerita itu bahkan lebih signifikan adalah bahwa Taremi tidak sekadar mengungkapkan kekecewaannya. Dia berulang kali mempertanyakan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Menurutnya, jika masalah-masalah ini telah dilaporkan sejak awal turnamen tetapi masih tetap tidak terselesaikan, lalu siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab? Apakah itu FIFA sebagai penyelenggara turnamen atau negara-negara tuan rumah dengan peraturan masuk dan prosedur logistik mereka? Pertanyaan itu memperluas perdebatan dari sekadar masalah yang memengaruhi tim nasional Iran menjadi diskusi yang jauh lebih luas tentang keadilan Piala Dunia 2026. Ini juga merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di 3 negara dengan penambahan jumlah peserta menjadi 48 tim. Yang berarti bahwa skala koordinasi, perjalanan, dan logistiknya jauh lebih kompleks daripada edisi turnamen manapun sebelumnya. Akibatnya, banyak pengamat percaya bahwa apa yang dialami Iran bisa menjadi ujian nyata pertama bagi model penyelenggaraan baru FIFA. Dan jika masalah ini tidak diatasi dengan memuaskan, hal itu dapat terus memengaruhi tim nasional lain di babak sistem gugur dan bahkan di turnamen-turnamen besar di tahun-tahun mendatang. Meskipun komentar Taremi memicu gelombang perdebatan yang kuat, ia juga menekankan bahwa tujuannya bukan untuk mencari alasan atas hasil di lapangan. Kapten Iran tersebut mengakui bahwa ia harus bertanggung jawab atas kegagalan penalti itu dan menegaskan bahwa seluruh tim telah memberikan semua kemampuan mereka sepanjang 90 menit. Menurutnya,
Para pemain selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan bagi para penggemar Iran meskipun ada kesulitan yang terjadi di belakang layar. Dari sudut pandang lain, pelatih kepala Amir Galenoe juga berbicara setelah pertandingan. Namun, ia mengambil pendekatan yang lebih terukur. Sang pelatih mengatakan dia percaya Presiden FIFA Gianni Infantino telah menunjukkan niat baik dan telah berusaha mendukung tim nasional Iran sesuai kapasitasnya. Menurutnya, banyak kendala yang dihadapi Iran lebih erat kaitannya dengan proses pengorganisasian dan prosedur di negara tuan rumah, alih-alih sepenuhnya berasal dari FIFA. Pada saat komentar-komentar ini menyebar luas, FIFA masih belum mengeluarkan tanggapan resmi atas tuduhan terkait masalah logistik dan visa yang diajukan oleh tim nasional Iran. Hal itu hanya membuat publik terus menunggu untuk melihat bagaimana Badan Pengatur Sepak Bola Dunia tersebut akan menjelaskan salah satu kontroversi terbesar di Piala Dunia 2026 sejauh ini. Sementara kontroversi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, tim nasional Iran terpaksa menghadapi kenyataan lain yang sama menegangkannya. Setelah hasil imbang melawan Mesir, mereka tidak lagi memegang kendali atas nasib mereka sendiri dalam perebutan tempat di babak sistem gugur. Nasib Iran sekarang bergantung pada hasil di grup yang tersisa dan pada apakah mereka bisa lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Namun, terlepas dari apakah Iran lolos atau tersingkir, komentar Taremi telah menciptakan masalah yang hampir tidak bisa diabaikan oleh FIFA. Jika keluhan mengenai visa, logistik, dan kondisi bermain terbukti beralasan, hal itu bisa menjadi pelajaran penting bagi FIFA dalam menyelenggarakan turnamen multinasional di masa depan. Di sisi lain, jika penyelenggara memberikan penjelasan yang meyakinkan, kontroversi tersebut mungkin akan memudar secara bertahap. Apapun hasil akhirnya nanti, kisah ini telah melampaui batas-batas dari sekadar satu pertandingan sepak bola. Hal ini telah membuka perdebatan yang lebih luas tentang keadilan, transparansi, dan kemampuan FIFA untuk menyelenggarakan Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam cerita ini. Sebagian besar dari apa yang diketahui publik berasal dari pernyataan yang dibuat oleh anggota tim nasional Iran, sementara FIFA belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap kekhawatiran yang telah mereka kemukakan. Namun, satu hal yang sulit untuk disangkal. Kritik Mehdi Taremi telah memicu pertanyaan serius tentang penyelenggaraan Piala Dunia 2026, terutama karena ini adalah edisi pertama turnamen yang menampilkan 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh 3 negara. Bagi Iran, perjalanan Piala Dunia mereka mungkin belum berakhir jika hasil pertandingan yang tersisa menguntungkan mereka. Namun, apakah mereka lolos atau tersingkir? Komentar Kapten Iran itu hampir pasti akan dikenang sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam turnamen tahun ini. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda percaya apa yang disampaikan Mehdi Taremi mencerminkan kekurangan nyata dalam penyelenggaraan FIFA? Atau apakah ini sekadar tantangan yang tidak dapat dihindari dalam Piala Dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran ini untuk analisis yang lebih mendalam serta kisah-kisah terbaru dari Piala Dunia 2026.